1 jam kita talaki untuk Al-Quranul Karim, kemudian setengah jam kita gunakan untuk membahas ilmu tajwid, setengah jam lagi kita alokasikan untuk membahas pedoman daurah Al-Quran kita. Jadi dapat semuanya, satu halakoh dapat semuanya. Silakan dibuka ilmu tajwidnya, sudah dibagikan. Tolong Dino ambilkan buku tajwidnya. Udah. Alhamdulillah kalau yang sudah fotokopi bisa dipelajari di rumah kakek. Biar efektif pembelajaran kita. Jadi 2 jam kita belajar, alokasinya 1 jam untuk talaki Al-Quran, setengah jam lagi kita gunakan untuk tajwid, kemudian setengah jam lagi kita gunakan untuk talaki bacaan gharib. Silakan dibuka halaman 13 bapak-bapak sekalian, yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kita balik lagi, tujuan mempelajari ilmu tajwid sama ada halamannya lain ya? 13 ya? Saya 13 sama 13. tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ada. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dulu di zaman Rasulullah belum ada ilmu tajwid, ya. Kenapa? Karena bacaannya sama semua. Apa yang diajarkan Rasulullah itu yang diserap oleh para sahabat ketika itu. Tajwid baru kemudian diperkenalkan ketika zaman tabi'in, ya. Ketika itu sahabat sudah nyebar, tidak hanya di negeri Arab, menyebar, dialeknya berbeda-beda. Jadi maka perlunya ada yang namanya ilmu yang bisa mempersatukan bacaan-bacaan supaya tidak kemudian salah dalam membaca Quran ini. Jadi sesuai tetap dengan apa yang sudah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Allah kemudian malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembacaannya tetap murni. Yang kita kenal ada yang namanya imam qiraah sab'ah, imam yang 7 yang kita ikuti bacaannya sampai sekarang itu diakui oleh dunia bacaannya. Tapi yang kita banyak pelajari di Indonesia, banyak kita ikuti di Indonesia, bacaan beliau adalah Imam Hafsin dari jalur Asim. Itu yang banyak dipakai di Indonesia, riwayat beliau yang dipakai. Kalau negara-negara lain banyak 7 imam kadangkala dipakai semua. Kalau kita hanya 1 imam, Imam Hafiz. Kita lanjutkan. Kesalahan membaca Al-Quran disebut lahnun dalam bahasa Arab. Lahn. Lahan dibagi menjadi 2, yaitu lahnul jali dan lahnul khafi. Apa lahnul jali? Lahnul jali adalah kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi huruf qura. Huruf qura ini kelaziman dan tradisi ulama ahli qiraat. Seperti ain dibaca hamzah, ini lahnul jali namanya, ya, kesalahan yang berakibat fatal.
Ain dibaca hamzah. An'amta alaihim. Ya, harus jelas mana ain, mana hamzah. Atau mengubah karakter fathah menjadi dhammah. Ini lahnul jali, kesalahan yang patah. Kadang-kala kita salah membaca ini, bapak-bapak sekalian. Beda. Ada penghapus? Tidak ada penghapusnya. Tadi dihapus pakai apa? Jadi ini yang kadang-kala kita salah membaca. Kaf dan qaf. Nih, satu. Kaf dan qaf. Kemudian hamzah dan ain. Ya, dihapuskan. Hamzah dan ain. Apalagi sin dengan shad, dal dengan dad. Ya, dal dengan dad, sin dengan shad, hamzah dengan ain, kaf dengan qaf. Kadang-kala kita membacanya agak samar-samar. Ini yang harus diperbaiki. Kemudian tadi seperti kita membaca wala talbisul haqqa, talbisul haqqa. Ada yang membaca haqqu, salah. Yang jelas ini haqqa. Kalau dibaca haqqu, salah. Haqqi apalagi, lebih salah lagi. Susunan kalimatnya harus begitu, harokatnya harus betul cara membacanya. Nih, mengubah harokat fathah menjadi dhammah. Jadi memang seorang pembaca Quran harus cermat, harus teliti. Jangan sampai kemudian fathah dibaca dhammah, dhammah dibaca fathah, ain dibaca alif, sad dibaca sin, dal dibaca atau dad dibaca dal dan lain sebagainya, qaf dibaca kaf, ya. Itu yang tidak boleh. Fatal akibatnya, akan merubah arti. Kalau bahasa kita beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu salah harokat baik, berubah artinya jauh sudah. Salah dalam penyebutan huruf, berubah artinya jauh. Contoh, al-hammam itu kamar mandi. Kalau al-hamam burung dara. Ya. Iyyaka kepada engkau ya Allah, nasta'in kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu kepada engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in kepada engkau kami memohon pertolongan. Kalau iyyaka pakai tasydid, tapi kalau tidak pakai tasydid berbeda arti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami memohon pertolongan. Nah, sudah merubah artinya jauh sekali bahasa Arab ini. Maka perlu teliti. Maka dikatakan ulama ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Kesalahan yang fatal yang mengakibatkan akan merubah arti. Maka dikatakan di sini, sila lihat halaman berikutnya Bapak-bapak. Contoh Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin, salah, fatal ini akibatnya. Kemudian An'amta dibaca An'amtu, An'amta alaihim. Nah, jalan orang-orang yang kami beri nikmat. An'amta alaihim.
Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amtu jadi saya, jadinya beda artinya. Contoh lagi, ini banyak kesalahan imam. Kalimat ini baik. Apa bacanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada 3 kesalahan paling tidak yang saya dengar sering. Imam membaca ininya dipanjangin. Allahu Akbar. Salah. Panjang awalnya ini dipanjangkan. Allah. Salah. Kenapa salah Ustaz? Jadi hamzah istifham. Jadi Allah itu seakan-akan dia menjadi ada dalam Al-Quran. Qul Allah ada. Adzina lakum. Tapi ini salah. Berbeda dengan ini. Ini betul. Ini betul kalimatnya. Kalau dia membaca ini menjadi panjang, Allah, apakah Allah itu besar? Jadinya begitu. Artinya, apakah Allah itu besar? Betulkah Allah itu besar? Jadi pertanyaan dia. Kemudian ada yang membaca Allahu Akbar. Akbar. Allah itu apakah besar? Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Ada. Salah artinya. Kalau dia kemudian memanjangkan bar, beda lagi artinya. Salah. Yang betul bagaimana? Allahu Akbar. Yang betul. Jadi dari situ saja kita bisa melihat kualitas seseorang dalam menjadi imam. Ya, jangan sampai ini terjadi pada kita yang sudah belajar tajwid. Jadi ketika kita ngimam betul-betul lah. Dari Allahu Akbar orang sudah bisa menilai. Oh, Allahu Akbar yang saja kayak gitu nih. Ada yang Allahu Akbar, jangan ditambahin, jangan dikurangi, karena akan berakibat merubah arti. Pecawang kemudian membaca takbir ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itu yang betul macam itu. Ini kadang-kadang membaca Walillahil hamd. Itu mana artinya kemudian? Kadang melok-melok baik wong tuh, tidak tahu di artinya. Ini kan tulisannya begini. Sekalian kita bahas ini. Walillahil hamdu. Tulisannya. Kalau kita wakaf di sini berarti dia qalqalah. Walillahil hamd. Hamd ada sebegitu, bukan walillahil hamd. Kadang-kadang orang membacanya begini, walillah ilham. Dalnya kemana? Haknya kemana? Hilang.
Ini hilang haknya. Ini hilang dalnya. Dalnya kemana? Walillah ilham. Walillah ilham. Salah. Jelas itu salah. Jadi kita yang sudah belajar tajwid, benerin orang yang salah itu. Jangan sampai kesalahannya berulang-ulang, ya. Dia dosa. Banyak kadang-kala saya dengar imam-imam kita, ya, apalagi di musola-musola di kampung-kampung itu, ya, dia hanya sekedar berani baik jadi imam, tapi tidak kemudian dibarengi dengan ilmu. Bacaan Qur'annya masih salah, dosa. Karena kita jadi imam itu, kita menjamin makmum, bawa makmum. Kalau kita salah, kemudian kita bawa makmum salah galau-galau, rusak sekaset, kita nanggung dosanya makmum. Maka makmum ini yang nanggung dosanya kita. Kok bisa, Ustaz? Contoh saja, misalnya makmum ini masbuk, dia baru datang ketika kita ruku baru datang dia, karena mungkin aktivitas dia padat. Begitu datang ke masjid kita sudah ruku, dia dapati kita ruku, Allahu Akbar, subhanallah, dapat dia ruku kita, dapat tak sedekah? Dapat 1 rakaat dia kalau dia ngikutin ruku kita. Walaupun dia tidak baca Fatihah, dia dapat ruku kita, dapat 1 rakaat. Itu. Siapa nanggung Fatihahnya yang wajib itu? Imam nanggung Fatihahnya. Jadi kalau Fatihah imam rusak sekaset. Fatihah imam tidak benar, Fatihahnya baik. Karena Fatihah rukun sholat. Kalau Fatihah tidak benar, rusak sekaset. Itu bapak-bapak perlu saya sampaikan. Tajwid ini berkaitan dengan yang lain. Fatihah, bacaan Fatihah, ayat-ayat. Boleh jadi imam, tapi kalau sudah bacaannya benar, ya, maka perlunya belajar. Jangan sampai kita sudah merasa cukup dengan bacaan kita. Kalau orang masih mau belajar, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia sudah berhenti belajar, maka itu yang jadi dosa. Tak galak belajar, sudah merasa cukup dengan ilmunya yang hanya sedikit. Ilmu Allah ini kalau digali tidak pernah habis. Baik para bapak, kita lanjut. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram. Nah, ini haram hukum. Jadi perlu kita kehati-hatian dalam membaca Quran. Makanya anak kalau salah, anak langsung koreksi. Salah langsung koreksi supaya antum nanti tidak terbiasa dengan kesalahan itu. Jadi pecahnya anak ini cerewet, tapi cerewetnya ya demi kebaikan. Memang kayak gitu kalau belajar tajwid. Kalau kita diam kebaikan, jadilah nggak apa-apa juga lah tuh. Jangan jangan seterenggino lah tuh, dia tuh kayak pingsan pula. Nah, kaget dia kecil hati, tidak galak lagi belajar. Nah, jangan. Berulang-ulang salah itu kaget. Kalau kita biarkan, yang dimaafkan itu kalau dia sudah berkali-kali dia ngomongin makharijul hurufnya. Kadang orang tua ini kan untuk mengucapkan makharijul huruf sudah tidak seperti anak muda, ya. Itu yang perlu ada toleransi, ya. Kalau panjang pendek jangan, karena akan merubah arti. Tajwid, ya, kita nih belajar tajwid, memperbaiki bacaan. Jadi kalau dibiar kebaik, apa gunanya belajar tajwid? Kita lanjut. Kemudian yang kedua, lahnul khafi. Bapak-bapak, apa lahnul khafi ini? Kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran yang tidak sampai menyalahi huruf qura. Tadi kesepakatan ulama, kelaziman ulama, para ahli qiraat. Seperti tidak membaca gunnah. Ini ringan, kesalahan yang ringan. Lahnul khafi, kesalahan yang ringan, tidak begitu fatal.
Jadi wa innaha dibaca wa innaha ya, tidak begitu jejak nian, napak nian tasydidnya itu, napak nian gunnahnya itu tadi. Masih ditoleransi. Kurang panjang dalam membaca mad jaiz munfasil dan lain-lain, mad wajib muttasil. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh. Makruh saja, tidak sampai haram. Tingkatan tempo bacaan Al-Quran. Nah, ini yang disepakati para ulama ahli qiraat. Boleh membaca Quran dengan tempo 4 ini. Yang pertama tahqiq, yaitu bacaan Al-Quran yang sangat lambat dan bertajwid, yang lazim digunakan untuk mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Ini guru mengajarkan kepada muridnya. Ayo bapak-bapak, sahabat-sahabat, anak-anak, ikuti bacaan Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan gurunya, tapi harus benar, talakkinya harus tetap benar. Jangan pelan kemudian memanjangkan yang pendek. Contoh guru-guru TK, guru-guru SD kadang-kala ini yang salah. Contoh Ustadz Mamano salahnya memanjangkan mad tabi'i menjadi mad jaiz, kadang-kala lebih panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, panjang itu lebih daripada 2 harokat, tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu yang tidak boleh. Kenapa? Panjangnya lebih daripada 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu ngayun saja ya, ngayun. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, ngayun saja dia. Nuhiha ya, jangan kepanjangan, tidak boleh. Ngajarin anak tetap harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Wal asri, ayo anak-anak ikut wal asri sampai dia tua. Wal asri aja itu bacaannya. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas, sampai tua malikin nas panjang, padahal pendek. Malikin nas, itu yang harus diperhatikan ngajarin budak kecil. Kenapa? Karena budak kecil ini memorinya kuat, begitu sudah menghujam di otaknya sampai tua cak itu bacaannya. Ya perlu kita hati-hati ngajarin budak kecil, jangan sampai salah, karena dia rekamannya kuat bagikan mengukir di atas batu, udah hilang sampai tua. Yang kita bentak-bentak budak kecil ini sampai tua dia ingat. Sama dengan anak, kalau dia kecil sering dimarahi sampai tua ingat dia. Itu timbul dendam sama orang tua kadang-kadang. Ya, walaupun dia kemudian jadi wong soleh, tapi dia tidak kemudian dendam sama bapaknya, sama ibu, tapi terpatri dalam hatinya. Kita lanjut. Tingkatan tempo membaca Quran. Yang kedua tartil, yaitu bacaan lambat, bacaan lambat dan bertajwid yang sesuai dengan standar, yakni pertengahan antara tahqiq dan tadwir. Bacaan ini adalah bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran saat diturunkan. Warattalnahu tartila dalam surah Al-Furqan, dan kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Contoh bagaimana Ustaz? Ya, seperti bacaan-bacaan ulama-ulama ahli qiraat, imam-imam besar Madinah, imam-imam besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Nah, Abdurrahman As-Sudais ya. Ada lagi yang sering saya dengarkan itu dulu sejak kecil itu Imam Mahmud Khalil Al-Husairi. Itu enak, paling enak bacaannya menurut saya, karena dia suaranya ngebas besar, suara beliau itu qori Mesir beliau itu. Jadi seringkali memang kami di pesantren dulu mendengarkan qiraah beliau memang.
dalam masalah tartil ini. Enak, pelan, tapi mengena bacaannya. Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi, tajwidnya bagus ya, karena memang beliau qori itu, jadi bacaannya tartil. Kemudian yang ketiga, at-tadwir, yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara hadr dan tartil, namun masih bertajwid, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian yang keempat, al-hadr, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat namun tetap mempraktekkan tajwid. Bolehkah? Boleh. Ini paling cepat. Ketika apa? Ketika kita mengkhatamkan Quran. Contoh, dulu kami kalau di pesantren, kalau ujian itu biasanya di rumah-rumah penduduk. Kemudian kami ujiannya 30 juz itu satu hari. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore harus hatam. Itu kan perlu cepat bacaan. Kalau kita lambat, tidak hatam satu hari. Bagaimana tingkatannya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Segitu. Cepat tapi tetap bertajwid. Boleh? Boleh. Untuk mengkhatamkan Quran. Biasanya tasmi', simaan Quran, khataman Quran itu biasa dilakukan di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat juga ada. Tapi lazimnya di Jawa Timur seringkali. Pondok-pondok pesantren tahfiz Quran. Atau orang-orang penduduk biasa ada yang minta, ada. Sebelum mereka melakukan kenduren, nikahan anaknya, kemudian ada sunatan anaknya, atau ada acara marhaban dan lain sebagainya, dia minta keberkahan Quran, dikhatamkan Quran satu kali dudukan pagi sampai sore, nanti baca doa khatam Quran, minta diberkahi nanti acaranya. Itu banyak terjadi seperti itu. Ada yang nyimak, ada yang nyimak khusus, ada orang 10, orang 5 kadang yang nyimak. Yang baca itu tidak capek karena terbiasa. Tapi kalau yang nyimak yang paling capek, terasa iwaknya kalau bahasa kita. Nyimak itu capek loh Pak. Nyimak membaca Quran itu capek, luar biasa capek. Yang baca udah terasa. Nah, kita lanjut. Hukum isti'adzah dan basmalah. Nanti bisa dibaca sendiri ya, Bapak-bapak. Hukum isti'adzah. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu jam berapa? 10. Nah, dikit lagi. Bab 3, tempat-tempat keluarnya huruf. Ini yang akan kita genjot pembahasannya, yang akan kita kembali lebih sempurnakan pembahasannya nanti ya. Untuk makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, agar nanti makharijul huruf kita makin benar pembacaannya. Untuk membantu agar cepat dan tepat dalam mempelajari makharijul huruf, ulama qiraat menuangkan cara pengucapan setiap huruf dalam bentuk tulisan. Dengan mengetahui makhraj huruf serta ditopang oleh latihan pengucapan secara terus-menerus, jadi pengucapan makharijul huruf ini, Bapak-bapak, sahabat sekalian, harus ditopang dengan belajar terus-menerus. Karena yang namanya bacaan yang dulunya buruk, untuk menjadi baik itu perlu proses. Proses ini yang akan menghasilkan sesuatu yang baru.
Dulu bacaannya buruk, iya, tapi karena dia sering latihan, kemudian bacaannya menjadi baik. Tidak orang serta-merta baik, tidak. Ada proses di dalamnya. Kalaupun kemudian walaupun dia sudah belajar kemudian tetap buruk, Allah akan melihat proses itu dan Allah akan memberikan ganjaran pahala sesuai dengan prosesnya. Maka dinamakan kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran, kata Rasulullah, nanti dia akan bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang mulia, bersama-sama dengan nabi-nabi yang mulia di surga Allah. Orang yang mahir membaca Quran, bahkan orang yang hafal Quran, nanti akan bersama malaikat-malaikat yang mulia, sejajar dengan nabi-nabi yang mulia. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya hadis ini, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, dan orang-orang yang membaca Quran wa yatata'ta, kemudian dia terbata-bata dalam membaca Quran, sudah belajar masih tetap juga dia terbata-bata, ya, makhrajnya belum begitu tepat betul, tapi dia masih galak belajar. Kata Rasulullah, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala dia galak belajar, yang kedua pahala membaca Quran. Belajar macam ini Bapak, dari rumah sampean ke sini, antum ke sini, ya. Ini setiap roda motor antum berputar itu mengandung pahala di sisi Allah. Setiap kaki antum melangkah ke sini, setiap tapak kaki itu mengangkat derajat dan menghapus dosa antum. Maka kata Rasulullah, kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid, ini mengangkat derajat dan juga menghapus dosa kita. Antum duduk di sini dengerin ilmu kayak gini, ini luar biasa pahalanya di sisi Allah. Kita dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah, diberikan rahmat, ketenangan dalam hati kita mempelajari Al-Quran ini. Pahalanya luar biasa Bapak. Kalau pahala ini kemudian dirupakan duit, mungkin lah banyak duit lah kayu antum. Sama yang ngajar juga kayu. Jadi berikan pahala berupa duit, tapi nanti pahalanya di akhirat Allah akan berikan ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di syurga. Amin ya Allah. Saling tolong menolong, saling geret menggeret gitu. Amin ya Rabbal. Saling aja. Para bapak, para sahabat sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan sampai kemudian kita patah semangat dalam mempelajari Quran ini. Memang banyak godaannya belajar Quran ini Bapak. Sahabat sekalian, begitu nak berangkat, malas tuh pasti ada. Kaget bela, masih Isya juga. Jam-jam 8:30 dia berangkat. Akhirnya jam 8:30, jam 9 bela, ya, waktu wong sedang baca-baca itu baru berangkat, ya 9:10 bela. Tidak apa-apa juga, Ustaz Halim tidak marah juga, tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Yang penting antum masih galak belajar, itu luar biasa. Pahalanya kan antum dewek yang dapat kayak gitu. Ilmunya antum dewek yang dapat. Baik bapak-bapak sekalian, tidak seperti kita belajar di sekolah, ya, terlambat kaki kemudian disuruh tegak, ya, kaki siko megang kuping pula, tidak harus macam itu, ya. Kita lah setuan macam ini kan tahu dewek. Para bapak, para sahabat sekalian, itu motivasi. Maka kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, susah payah dia menempuh jalan itu, dia harus kemudian mengesampingkan kenikmatan dunia. Ada sinetron kesayangan dia lewat, ada blockbuster, ya, di Trans TV harus lewat karena harus ngaji, ya. Biasa nonton blockbuster apa TV apa film-film Amerika, film-film barat misalnya kan, yang bagus-bagus di Trans TV, Trans 7 dan lain sebagainya, harus kita kesampingkan kenikmatan nonton film ini
untuk belajar ilmu, yakinlah bapak-bapak, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan langkah antum untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sakingnya bapak, ya, antum jalan ke sini, antum kemudian pakai motor ke sini, tengah jalan kecelakaan sampai meninggal dunia, antum di tengah jalan syahid meninggal dunia antum. Kenapa? Karena antum dalam rangka untuk menuju tempat menuntut ilmu. Iya, sampai segitu. Kan ada ceritanya. Ada seorang yang membunuh 99 ekor wong yang sudah dia bunuh, kemudian dia ingin taubat. Bapak-bapak sekalian, datang dia kepada seorang ulama, ngomong terus terang, wahai syekh, kata dia, saya ini sudah membunuh 99 orang selama hidup saya. Apakah masih ada peluang saya untuk diampuni Allah dosa-dosa saya ini? Wahai syekh, kata dia. Apa jawab syekh ini? Dikecilkannya wong ini. Kati kesempatan kau untuk diterima taubat kau sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marah orang ini. Naik pitam preman di macam itu, cabut pedang, tusuknya pula, tujahnya mati. Wong 100 genap yang dibunuh dia. Akhirnya dia ketemu lagi dengan orang saleh. Dia ngomong terus terang, syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada peluang saya untuk kemudian diampuni dosa-dosa saya oleh Allah? Apa jawab syekh? Ada. Sebesar apapun dosa engkau kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau kau mau memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa. Mak mana caranya? Kau pergi ke kampung sana, di sana nanti engkau belajar ilmu agama. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa. Baik, dia ikuti. Kemudian dia jalan ke kampung anu yang sudah ditunjukkan sama syekh ini, sama ulama ini, sama kiai ini, ajengan ini, nunjuk ke. Begitu di tengah jalan mati. Malaikat berebut, malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut. Ini punya aku, kata malaikat azab. Tidak, ini punya aku. Kalau malaikat rahmat berebut dia nih pokoknya. Akhirnya sampai kepada Allah. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, ukur antara dari tempat dia tadi bertolak sampai ke tempat yang dia tuju, lebih dekat mana? Kemudian diukur sama dua malaikat ini. Ternyata lebih dekat tempat dia menuju ke tempat kebaikan daripada tempat dari asal dia dari keburukan tadi. Dekatlah tempat dia menuju ke kebaikan tadi. Diukur luar biasa. Akhirnya apa? Malaikat rahmat yang berhak untuk membawa orang ini dan amal perbuatan baiknya. Akhirnya karena dia memang niat untuk berbuat baik, dicatat oleh Allah kebaikannya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia dikatakan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak-bapak sekalian, orang yang menuntut ilmu tidak sia-sia. Malaikat rahmat selalu menaungi kita. Kita lanjut. Tempat-tempat keluarnya huruf. Cukup sampai di sini ya, al-hayshum ya nanti ya. Secara umum makhraj huruf ada 5. Secara umum ada 5. Ini secara globalnya dulu. Yang pertama al-jawfu, rongga mulut. Ini makhraj huruf rongga mulut ya. Kemudian yang kedua al-halqu, tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Kemudian yang keempat asy-syafatan, yaitu dua bibir, ini tempat keluarnya huruf. Kemudian yang kelima al-hayshum, yaitu rongga hidung. Ini nanti kita jabarkan minggu depan insyaallah. Pelan-pelan kita nanti praktek juga untuk pengucapan makharijul huruf ya, Bapak sekalian. Jadi jangan lupa terus-menerus latihan di rumah. Mana pengucapan alif sampai dengan pengucapan huruf
yang terakhir yaitu huruf ya. Lama-lama akan menjadi baik nanti bacaannya. Cukup sampai di sini kita